Meski kehilangan pelaku, Jongwoo tetap mencoba yang terbaik. Ia melapor pada polisi dengan pena kamera yang ia temukan. Polisi juga menunjukkan CCTV pasca kejadian pembobolan, juga CCTV pelaku di malam itu yang terlihat seperti orang yang sama. Sementara itu, Haneul dikejutkan oleh sang adik, dan ia menyadari bahwa pena yang ditemukan Haneul adalah sebuah kamera tersembunyi. Haneul langsung membawanya pada Jongwoo, namun dengan semua bukti yang ditemukan itu, Jongwoo dan kepolisian masih belum bisa mengidentifikasi pelaku. Jongwoo berakhir ditarik Haneul ke rumah sakit, mengobati gores luka di dahinya. Tiba-tiba Haneul menangis atas beratnya nasib yang ditanggung orang yang ia sukai. Malam akhirnya ditutup dengan ajakan manis dari Haneul untuk suatu saat menonton film bersama. 나중에 정리되면 같이 영화나 보러 가든가. 나도 좋아하는 사람 옆에 앉아서 팝콘이나 좀 집어먹어보게. Pagi dimulai dengan sidang ketiga yang telah di depan mata, juga ibu Haneul yang marah pada Bada melihat hilangnya setrika, juga semua makanan di kulkas. Ternyata, tersangka utama sebenarnya adalah Haneul yang dengan penuh perhatian membantu pagi Jongwoo untuk bersiap-siap untuk sidang hari itu. Tak seperti kesepian dan kehampaan sidang-sidang sebelumnya, sidang Jongwoo kali ini dimulai dengan warna bahagia. Sekembalinya, Haneul terkejut dengan Bada yang menjadi pusat kemarahan sang ibu. Namun Haneul dengan cerdas mengelak, juga membayar uang tutup mulut pada Bada yang telah babak belur dihajar sang ibu. Dikala Jongwoo menunggu Haneul, Jongwoo tiba-tiba menghilang, juga dengan Haneul yang menemukan HP Jongwoo di jalan. Jongwoo juga tidak ada di persidangan, yang membuat semua orang mulai panik, juga meragukan Jongwoo. Tiba-tiba Jongwoo hadir dengan sebuah bukti rekaman yang memutarbalikkan persidangan. Rekaman itu berisi 2 sosok pewaris kasino yang terekam membuat bukti palsu, di mana itu menjadi titik kehancuran Jongwoo. Sidang akhirnya memiliki titik terang, di mana sang pewaris kasino dan anaknya ditangkap dan menjadi tersangka pembunuhan. 뉴스타임, 오늘의 첫 번째 소식은 마카오 카지노 상속녀 사망 사건으로 시작합니다. 이 사건은 30여 년간 마카오 카지노 산업의 대부로 군림해온 창빙 씨의 친부 제임스 탕이 숨지고 모든 재산이 딸에게 상속되자 이에 불만을 가진 제임스 탕의 친동생이 사주한 범행으로 드러났습니다. Di sisi lain, Dr. Park yang dicurigai selama ini berakhir menjadi saksi karena ialah yang meletakkan semua kamera terkebab kisah kelam di masa lalu, di mana ia juga menjadi kambing hitam kecelakaan medis. Kejadian dan luka masa lalu itu membuatnya selalu waspada di setiap sisi pekerjaan, dan tanpa sadar, hal itulah yang akhirnya menyelamatkan Jongwoo. Dr. Park juga telah mencoba memberi bukti sebelumnya, namun rentetan kejadian tak terduga membuat bukti menjadi rusak dan ditemukan di waktu yang salah. Berita itu seketika merambat ke semua orang, yang membuat media, rekan kerja, juga temannya di masa lalu kembali padanya. Namun Jongwoo tetap terdiam dan terpaku di malam itu, tentang mereka semua yang tak mengerti akan sakit yang ia alami, dan hanya ingin mengambil keuntungan dari kisah luka di hidupnya. Meski mengalami malam yang berat, hari esok Jongwoo dimulai dengan perhatian lembut dari keluarga Haneul, juga senyuman tulus dari orang yang disukainya. Di sisi lain, malam juga menemani Daebin dan Hongran dengan cerita mereka tentang anak-anak, juga tentang Hongran yang mengatakan pada Daebin untuk menghubungi Jongwoo, melihat perhatian dan kepedulian Daebin yang tulus. Namun ketulusan itu justru disambut oleh sang ibu yang mabuk dengan omelan yang membuat malam Daebin menjadi jengkel. Dengan kondisi yang mulai tak kondusif, Haneul akhirnya mengajak Jongwoo untuk pergi, dan mereka berakhir bercerita sembari menambah minum di malam itu. Efek soju ginseng ditambah minum yang ia nikmati sekarang membuat Jongwoo selalu mengungkap rasa. 야, 너 진짜 좋아해. 내가 너 참 좋아해. Malam ditutup dengan bulan yang menjadi saksi atas genggaman mesra dari dua hati yang kian pulih.
진짜 좋아해. 느낌이 좋아. 내가 너 참 좋아해. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는